kasih Mbak Ova. Selamat siang semuanya. Kami dari Grup K pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan dashboard yang telah kami buat, dashboard Jabar Kuat. Sebelumnya perkenalkan personel dari Grup K, ada Mbak Adita, lalu Asri, saya sendiri, dan Mas Riki. Next. Untuk isu yang kami angkat pada dashboard kali ini adalah mengenai stunting. Kenapa stunting yang kita angkat? Karena stunting ini menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang genting ya di Indonesia saat ini. Karena menurut riset terbaru, 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Dan di Provinsi Jabar sendiri menjadi 1 dari 12 provinsi prioritas penanganan stunting di Indonesia. Dari permintaan Pemprov Jabar sendiri telah melaunching program Zero New Stunting pada tahun 2023. Dan tentu untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah Jabar perlu untuk memetakan prioritas daerah mana yang dilakukan penurunan stunting dan juga tracking persentase stunting di Jabar. Next. Lalu ini adalah personanya. Ada gubernur, bupati, atau wali kota yang berperan sebagai pembuat kebijakan, pencegahan dan eliminasi stunting, dan juga ada kepala dinas kesehatan provinsi dan kabupaten kota, serta kepala puskesmas yang lebih berperan untuk menyusun program intervensi pencegahan dan eliminasi stunting. Next. Lalu Humaywi, di sini kita akan mendapatkan persentase baduta yang kita klasifikasikan menjadi normal, yaitu green ratio, lalu baduta yang risiko stunting, yellow ratio, dan baduta yang stunting. Yang di sini kita labelkan red ratio atau stunting ratio. Lalu kita juga akan mendapatkan presentasi ibu hamil yang kekurangan energi kronis di Jawa Barat, karena ibu hamil yang kurang energi kronis ini merupakan satu faktor utama yang menyebabkan kejadian anak stunting. Lalu kita juga akan mencari daerah mana yang masih tinggi tingkat stuntingnya untuk kita prioritaskan program pencegahan stuntingnya. Gitu. Next. Lalu untuk user flow akan dijelaskan oleh Mas Riki. Oke, selanjutnya user flow yang kami buat itu pertama user melakukan pembukaan dashboard, lalu di sini ada filter tahun ya. Untuk selanjutnya dilihat analisis satu provinsi. Isinya ada scorecard terdiri dari green ratio, yellow ratio, dan red ratio atau stunting ratio, dan scorecard ibu hamil dengan KEK. Dan di sini selain scorecard kami juga ada delta percentage, jadi kita bisa tahu perbandingan year-on-year-nya. Dan ada juga bar chart berupa stunting ratio by regency atau kabupaten. Nah, nanti kalau kita select stunting ratio by regency-nya, analisisnya berubah terfilter menjadi analisis per kabupaten atau kota. Untuk scorecard-nya sama, dan tambahannya nanti ada heat map stunting ratio by kecamatan. Nah, nanti kalau stunting ratio by kecamatan ini kita select lagi, analisisnya ke filter lagi menjadi di tingkat kecamatan. Untuk kembali kita melakukan unselect pada heat map stunting ratio by kecamatan, dan unselect lagi pada bar chart di analisis kabupaten dan kota. Selanjutnya Hi-Fi prototype-nya. Ini Hi-Fi prototype yang kita buat ya. Di sini ada filter tahun berupa slider, kita bisa mengubah tahun. Nanti bisa scorecard-nya berubah, dan lain-lainnya berubah. Di sini ada bar chart gitu ya, per kabupaten kota. Jadi kita tahu mana tingkat stunting rasio atau red rasio yang tinggi. Dan kalau kita select, nanti bakal muncul heat map kecamatan gitu ya. Kecamatan mana yang tinggi juga, dan kalau kita select nanti analisisnya berubah jadi tingkatnya kecamatan. Terus data source-nya kita pakai dari Open Data Jabar, ada 5 dataset. Yang pertama itu data baduta normal, ya. Yang kedua data baduta dengan risiko stunting atau kuning. Yang ketiga data baduta yang terindikasi stunting atau merah. Yang keempat
ada data ibu hamil di Jawa Barat, dan yang kelima ada data ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis di Jawa Barat. Kita melakukan sedikit data rendering ya, kita merge semua datasetnya. Dari kelima dataset tersebut, kita melakukan convert string ke title case, merubah nama kolom, terus kita nambah satu kolom, yaitu jumlah anak ditimbang, yang itu terdiri dari jumlah baduta hijau, kuning, dan merah. Itu nanti jadi total yang kami sebut jumlah anak ditimbang. Kita melakukan reindex column, kita convert column tahun menjadi data yang format, terus kita save sebagai Excel, dan datasetnya ready untuk kita lakukan visualisasi di table. Ini data description-nya, mungkin kita skip aja kali ya. Ini metric description-nya. Jadi nanti matriksnya ada green ratio. Jadi green ratio itu adalah jumlah baduta normal dibagi jumlah baduta ditimbang. Jadi jumlah baduta ditimbang itu yang hijau dan yellow dan red ini ditambah gitu. Nah, kalau yellow ratio itu jumlah baduta risiko stunting dibagi jumlah baduta ditimbang. Stunting ratio itu jumlah baduta stunting atau merah dibagi jumlah baduta ditimbang. Kalau KEK ratio itu adalah jumlah ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis dibagi jumlah ibu hamil secara keseluruhan. Nah, untuk dashboardnya kelihatan kan? Dashboard seperti ini, kurang lebih sama sih dengan HiFi prototype-nya. Ada filter buyer, nanti kita bisa select slider atau paketan apa ini. Nah, ini adalah scorecard yang kita buat tadi. Ada green ratio-nya di Jawa Barat itu untuk tahun 2020 sekian, yellow ratio sekian, stunting ratio sekian, KEK ratio sekian. Berikut dengan delta change percentage-nya ya, year on year. Di sini juga kita tambahin indikasi warna gitu ya. Kalau hijau berarti kan kalau ada kenaikan berarti bagus gitu ya. Selebihnya kebalikannya. Jadi kalau kenaikan di yellow ratio itu kita kasih indikasi merah karena harusnya hijau gitu, kalau yang diinginkan. Nah, di sini nanti ada bar chart ya yang udah kita sort berdasarkan stunting ratio yang tertinggi gitu ya. Misalkan di sini ada Kabupaten Subang gitu ya. Kita select, nanti scorecard-nya ini berubah jadi analisis per kabupaten. Lalu di sini muncul heat map untuk kecamatan-kecamatan yang ada di Subang dengan nilai stunting ratio. Misalkan di sini ada Legon Kulon, kita pilih. Nah, analisis scorecard ini juga berubah nanti berdasarkan kecamatan yang kita pilih. Gitu. Selanjutnya, mungkin untuk room improvement ya. Jadi kelompok kita itu menilai ada beberapa hal yang masih bisa diimprove ya dari dashboard yang sudah kita buat, yaitu salah satunya data kita itu terbatas hanya 2 tahun untuk tahun 2019 dan 2020. Terus belum mencakup semua kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Jadi setelah kita cek itu ada beberapa kota yang ternyata datanya tidak ada di open data Jabar tersebut. Terus yang ketiga, menambahkan fitur, misalkan kita juga bisa buat sampai dengan tingkat kelurahan. Yang keempat, ini data baduta, jadi mungkin belum merepresentasikan semua anak atau balita yang ada di Jawa Barat. Jadi mungkin nextnya kita bisa pakai data balita. Yang kelima, mungkin kita juga bisa nambah jumlah seluruh balita. Jadi kita bisa tahu sebenarnya jumlah balita yang ditimbang itu udah 100% belum. Jangan-jangan stunting rasionya itu kecil, cuman jumlah balita yang ditimbangnya itu ternyata hanya 50% dari total jumlah balita. Sekian dari kelompok kami, kelompok K. Selanjutnya mungkin sesi tanya jawab. Ya, silakan kalau misalkan ada pertanyaan atau saran atau komentar dari kakak yang lain. Yuk. Atau dari Kak Cahya mungkin? Halo. Dari kakak. Oke. Ya. Belum ada yang nanya ya. Ya udah. Oke, menarik nih untuk timnya Mas Riki ya dan kawan-kawan. Dashboard-nya juga cukup clean gitu. Nah, paling aku pertanyaannya cuman satu. Ini ada saran sedikit ya. Jadi mungkin nanti teman-teman sebaiknya
waktu ngasih yang bar chart-nya ini ya, yang mirip bar chart-nya ini, mungkin kotanya dikasih di luar aja kali ya. Sehingga nggak terpotong gitu. Kayak yang paling bawah itu kan kasihan ya. Nggak Oh iya, kelihatan iya. itu kabupaten apa yang paling bawah gitu. Mungkin Ya, agak thank you dilepas Mas. gitu ya. Thank you, Betul. thank you. Tapi secara umum ini clean ya dashboardnya. Nah, terus pertanyaannya sebenarnya kenapa sih membandingkannya dengan rasio dan kenapa dibaginya dengan pembagi yang tadi disebutkan? Yang ingin dicapai apa dengan rasio tersebut? Gitu. Nah, Mbak Oke. Asri atau saya mungkin Mbak Asri bisa jawab atau gimana? Mungkin saya jawab dulu ya. Oke, Sebenarnya oke. kita mau mendapatkan mana kabupaten kota sampai tingkat kecamatan dengan persentase stunting tertinggi gitu Pak Cahaya. Jadi kita nanti bisa targeted nih untuk prioritas program dan kebijakannya. Kalau dari kita konsepnya begitu sih Pak. Saya boleh nambahin Mas? Boleh. Jadi kalau saya sih memang kan yang di highlight ini sebenarnya yang stunting ratio atau rate ratio ini. Misalkan ada user gitu ya, melihat awalnya, ternyata Kabupaten Subang nih yang tertinggi di Jawa Barat. Terus kita akan select nih di Kabupaten Subang. Kita juga bisa lihat nih, ternyata Kabupaten Subang walaupun tertinggi gitu ya, sebenarnya mereka year on year-nya itu ada progresnya dari delta percentage itu misalnya. Dan mungkin bisa dicek program-program yang sudah dicanangkan ya, misalkan dari pemerintah. Pasti ada program yang existing kontrolnya gitu ya, itu udah dilakukan belum, terdokumentasi dengan baik atau belum gitu kan, dan itu bisa jadi kontrol. Kalau memang belum dilakukan, kita prioritasnya yang rasio-rasio stunting yang tinggi. Kalau misal kabupaten belum cukup, nanti mungkin bisa di lebih dalam lagi ke tingkat kecamatan. Seperti itu Mas Cahaya. Oke. Terima kasih jawabannya, Mas Riki, Mbak Asri. Oke, paling itu Ulfa cukup. Ya, terima kasih untuk grup K atas pemaparannya. Mantap nih untuk desain UI-nya.